Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang penilaian obligasi yang beranggotakan yang pertama adalah Lutfi Yahya Muhammad dengan NIM 394, yang kedua adalah Miftahul Huda dengan NIM 426, yang ketiga adalah Arif Aruni Laksana dengan NIM 438, yang terakhir adalah Danatri Madani dengan NIM 442. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Lutfi Yahya Muhammad. Untuk Lutfi Yahya Muhammad, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawasi suku bunga pasar. Pasar obligasi bukanlah pasar tunggal. Sebaliknya, itu terdiri dari banyak sektor yang berbeda. Demikian pula, tidak ada tingkat bunga tunggal yang berlaku untuk semua segmen obligasi pasar. Sebaliknya, suku bunga yang berbeda berlaku untuk segmen yang berbeda. Memang, berbagai tingkat cenderung melayang ke arah yang sama dari waktu ke waktu. Tetapi juga umum untuk spread hasil perbedaan suku bunga ada di antara berbagai sektor pasar. Beberapa faktor penting yang perlu diingatkan ketika Anda memikirkan suku bunga obligasi adalah sebagai berikut. Next. Obligasi daerah biasanya menawarkan harga pasar terendah karena bebas pajak fitur. Sebagai aturan hasil pasar, mereka sekitar 20% hingga 30% lebih rendah dari perusahaan hasil obligasi. Lalu yang kedua, di sektor kena pajak. Surat berharga negara memiliki hasil terendah karena mereka memiliki risiko paling kecil, diikuti oleh obligasi keagungan dan kemudian obligasi korporasi yang memberikan imbal hasil tertinggi. Yang ketiga, di sektor kota, obligasi pendapatan membayar tarif yang lebih tinggi daripada kewajiban umum obligasi. Dan terakhir, obligasi yang dapat ditarik secara bebas umumnya membayar tingkat bunga tertinggi setidaknya tinggal pengeluaran. Ini diikuti oleh kewajiban panggilan yang ditangguhkan dan yang tidak dapat ditarik, yang menawarkan hasil yang lebih rendah. Apa yang menyebabkan tarif berpindah? Meskipun penentuan suku bunga adalah masalah ekonomi yang kompleks, kami tahu bahwa kekuatan tertentu sangat penting dalam mempengaruhi pergerakan laju. Investor obligasi yang serius harus membiasakan diri dengan penentu utama suku bunga dan mencoba untuk memantau variabel-variabel tersebut, paling tidak secara informal. Next. Dari gambar di samping, menggambarkan perilaku tingkat bunga pada obligasi treasury AS 10 tahun dan tingkat inflasi dari 1963 hingga tahun 2014. Garis biru pada gambar melacak tingkat inflasi aktual dari waktu ke waktu. Meskipun seperti yang kita telah dicatat, tingkat inflasi yang diharapkan memiliki efek yang lebih penting pada suku bunga. Meski begitu, ada hubungan yang jelas antara inflasi aktual dan bunga tarif. Perhatikan bahwa secara umum saat inflasi naik, begitu pula tingkat suku bunga. Di sisi lain, penurunan inflasi diimbangi oleh suku bunga yang serupa. Paling saat itu, tingkat obligasi 10 tahun melebihi tingkat inflasi, yang persis apa yang harus Anda harapkan. Ketika itu tidak terjadi, seperti di tahun 1970-an, dan banyak lagi baru-baru ini pada tahun 2012, investor dalam obligasi treasury 10 tahun tidak mendapatkan bunga yang cukup untuk menjaga inflasi. Perhatikan bahwa pada tahun 2009, ketika AS berjuang untuk pulih dari resesi hebat, tingkat inflasi negatif dan hasil treasury turun tajam. Rata-rata hasil treasury 10 tahun melebihi tingkat inflasi sekitar 2,4 poin persentase per tahun. Next. Selain inflasi, 5 variabel ekonomi penting lainnya dapat secara signifikan mempengaruhi tingkat suku bunga. Pertama, perubahan jumlah uang beredar. Peningkatan jumlah uang beredar mendorong suku bunga turun karena memuat lebih banyak dana tersedia untuk pinjaman. Dan sebaliknya, ini benar hanya sampai sebuah titik. Namun, jika pertumbuhan jumlah uang beredar menjadi berlebihan, dapat menyebabkan terhadap inflasi, yang tentu saja berarti tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Yang kedua, besarnya defisit anggaran federal. Ketika Departemen Keuangan AS harus meminjam dalam jumlah besar untuk menutupi defisit anggaran, peningkatan permintaan dana tekanan ke atas pada suku bunga, itu sebabnya pelaku pasar obligasi menjadi sangat prihatin ketika defisit anggaran semakin besar. Hal-hal lain adalah sama. Itu berarti lebih banyak tekanan ke atas pada suku bunga pasar. Lalu tingkat kegiatan ekonomi. Bisnis membutuhkan lebih banyak modal ketika ekonomi mengembangkan kebutuhan ini, meningkatkan permintaan dana, dan suku bunga cenderung naik. Selama resesi, kontrak aktivitas ekonomi
dan tarif biasanya turun. Lalu kebijakan Federal Reserve. Tindakan Federal Reserve untuk mengendalikan inflasi juga memiliki pengaruh pasar. Ketika The Fed ingin melompat inflasi aktual atau yang diantisipasi, biasanya dilakukan dengan menaikkan suku bunga. Seperti itu terjadi berulang kali pada pertengahan dan akhir tahun 1970-an. Sayangnya, tindakan tersebut terkadang memiliki efek samping yang berlambat aktivitas bisnis juga. Juga ketika Federal Reserve ingin merangsang ekonomi, dibutuhkan tindakan untuk mendorong suku bunga turun, seperti yang terjadi berulang kali selama dan setelah resesi di tahun 2008 sampai tahun 2009. Terus tingkat suku bunga di pasar luar negeri utama. Hari ini investor melihat lebih jauh batas negara untuk peluang investasi. Kenaikan suku bunga di negara asing utama pasar memberikan tekanan pada suku bunga di Amerika Serikat untuk naik juga. Jika tarif AS jangan mengikuti, investor asing mungkin tergoda untuk membuang dolar mereka untuk membeli sekuritas asing dengan imbal hasil lebih tinggi. Next, struktur jangka waktu suku bunga dan kurva hasil. Obligasi yang memiliki jatuh tempo yang berbeda biasanya memiliki tingkat bunga yang berbeda. Hubungan antara tingkat suku bunga dan waktu jatuh tempo untuk setiap kelas risiko berupa sekuritas disebut dengan istilah struktur suku bunga. Hubungan ini dapat digambarkan secara grafis dengan kurva imbal hasil yang menunjukkan hubungan antara waktu hingga jatuh tempo dan imbal hasil hingga jatuh tempo untuk sekelompok obligasi yang memiliki risiko yang sama. Kurva hasil terus-menerus berubah karena kekuatan pasar mendorong imbal hasil obligasi pada jatuh tempo yang berbeda naik dan turun. Next, penjelasan term struktur suku bunga. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bentuk kurva hasil dapat berubah dari waktu ke waktu. 3 teori yang sering dikutip, hipotesis ekspektasi, teori presentasi likuiditas, dan segmentasi pasar teori. Jelaskan lebih lengkap. Alasan bentuk umum kurva imbal hasil. Hipotesis harapan menunjukkan bahwa kurva imbal hasil. Yang pertama, mencerminkan ekspektasi investor. Teori ini berpendapat bahwa hubungan antara suku bunga jangka pendek dan jangka panjang saat ini mencerminkan ekspektasi investor tentang bagaimana suku bunga akan berubah di masa depan. Kapan kurva hasil miring ke atas dan tingkat jangka panjang lebih tinggi dari tingkat jangka pendek. Hipotesis dan ekspektasi menafsirkan ini sebagai tanda bahwa investor mengharapkan suku bunga jangka pendek untuk bangkit. Itu sebabnya obligasi jangka panjang membayar premi dibandingkan dengan obligasi jangka pendek. Orang-orang tidak akan mengunci uang mereka dalam investasi jangka panjang ketika mereka memikirkan suku bunga dan naik, kecuali tingkat investasi jangka panjang lebih tinggi dari saat ini, tingkat investasi jangka pendek. Lalu teori preferensi likuiditas. Teori ini menyatakan bahwa suku bunga obligasi jangka panjang harus lebih tinggi daripada suku bunga jangka pendek karena risiko tambahan yang terkait dengan jatuh tempo yang lebih lama. Dengan kata lain, karena perbedaan risiko antara jangka panjang dan sekuritas utang jangka pendek, investor rasional akan lebih menyukai kewajiban jangka pendek yang kurang beresiko kecuali mereka dapat dimotivasi melalui tingkat bunga yang lebih tinggi untuk berinvestasi dalam jangka panjang obligasi. Bahkan jika investor tidak mengharapkan kenaikan suku bunga jangka pendek, obligasi jangka panjang akan tetap harus menawarkan hasil yang lebih tinggi untuk menarik investor. Yang terakhir, teori segmentasi di pasar. Menurut teori ini, kurva hasil berubah karena penawaran dan permintaan dana dalam setiap jatuh tempo segmen menentukan tingkat bunga yang berlaku. Keseimbangan antara lembaga keuangan yang memasok dana untuk jangka pendek, misalnya bank, dan peminjam dana jangka pendek tersebut, misalnya seperti bisnis dengan persyaratan pinjaman musiman, menetapkan suku bunga dalam pasar jangka pendek. Demikian pula, keseimbangan antar pemasok dan permintaan sedemikian rupa pasar jangka panjang karena asuransi jiwa dan real estate menentukan yang berlaku suku bunga jangka panjang. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan. Selanjutnya, model penilaian obligasi pasar. Jadi dalam menilai suatu obligasi akan berurusan dengan anuitas pembayaran kupon untuk jumlah tertentu periode, ditambah arus kas tunggal yang besar pada saat jatuh tempo. Dengan demikian, dapat menggunakan arus kas ini bersama dengan tingkat pengembalian yang diperlukan atas investasi.
dalam nilai sekarang berbasis model penilaian obligasi untuk cari nilai dolar atau harga dari menjalin kedekatan. Menggunakan tahunan peracikan, perhitungan harga obligasi tertentu dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan yang ada pada gambar di slide, yang dimana BPI sama dengan harga saat ini sebuah nilai dari obligasi tertentu, C yaitu pembayaran kupon bunga tahunan, PVN nilai nominal obligasi saat jatuh tempo, N jumlah tahun hingga jatuh tempo, dan RI pengembalian tahunan yang diperlukan atas obligasi pada I. Next. Peracikan tahunan. Dapat dilihat bahwa rumus peracikan tahunan sebagai berikut, yang dimana C pembayaran kupon tahunan dan N jumlah tahunan hingga jatuh tempo. Misalnya obligasi 4,5% 20 tahun dihargai untuk menghasilkan 5%, artinya obligasi membayar tahunan kupon 4,5% atau $45 memiliki 20 tahun tersisa hingga jatuh tempo dan memiliki hasil hingga jatuh tempo sebesar 5% yang adalah arus pasar suku bunga obligasi jenis ini. Next. Peracikan setengah tahun. Yang perlu dilakukan hanyalah memotong pendapatan bunga tahunan dan tingkat pengembalian yang diperlukan setelah dan 2 kali lipat jumlah periode sampai jatuh tempo. Dengan rumus yang dimana C/2 yaitu pembayaran bunga yang dibayarkan setiap 6 bulan dan RI/2 adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan per periode 6 bulan. Misalnya dalam contoh penetapan harga obligasi sebelumnya dapat memberikan harga obligasi 20 tahun untuk menghasilkan 5% dengan asumsi pembayaran bunga tahunan sebesar $45. Misalkan ikatan membuat pembayaran bunga setelah tahunan sebagai gantinya dengan pembayaran setengah tahunan sebesar $22,50 dapat menyesuaikan pengembalian setengah tahunan menjadi 2,5% dan jumlah periode menjadi 40. Next. Hasil saat ini. Hasil saat ini adalah yang paling sederhana dari semua ukuran pengembalian obligasi, tetapi juga memiliki yang paling banyak aplikasi terbatas, yaitu memiliki rumus pendapatan bunga tahunan dibagi harga pasar saat ini dari obligasi. Misalnya, obligasi 8% akan membayar bunga $80 per tahun untuk setiap $1.000 pokok. Namun, jika obligasi saat ini dihargai $800, itu akan memiliki hasil saat ini dari $80 dibagi $800, yang hasilnya 0,10 atau 10%. Hasil saat ini mengukur tahunan obligasi pendapatan bunga, sehingga menarik terutama bagi investor yang memiliki dan mencari tingkat tinggi penghasilan saat ini, seperti wakaf dan pensiunan. Next. Hasil hingga jatuh tempo. Hasil hingga jatuh tempo atau YTM adalah yang paling penting dan paling banyak digunakan ukuran pengembalian yang diberikan oleh obligasi. YTM memperhitungkan semua arus kas yang diterima selama umur obligasi, juga dikenal sebagai hasil yang dijanjikan. YTM menunjukkan tingkat pengembalian yang diperoleh investor, mengingat obligasi tersebut dimiliki hingga jatuh tempo dan semua pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan cepat dan tepat waktu. Selain itu, perhitungan YTM secara implisit mengasumsikan bahwa investor dapat menginvestasikan kembali semua pembayaran kupon pada tingkat bunga yang sama dengan hasil obligasi hingga jatuh tempo. Next. Tingkat imbal hasil atau yield to call. YTC biasanya digunakan dengan obligasi yang membawa ketentuan panggilan yang ditangguhkan. Ingatlah bahwa masalah seperti itu dimulai sebagai obligasi yang tidak dapat ditarik dan kemudian setelah penangguhan panggilan periode dari 5 sampai 10 tahun menjadi bebas callable. Misalnya, diasumsikan Anda ingin menemukan YTC pada panggilan yang ditangguhkan selama 20 tahun sebesar 10,5
3,5% obligasi yang saat ini diperdagangkan di pasar dengan harga $1.204, tetapi memiliki 5 tahun untuk pergi ke pertama panggilan, yaitu sebelum dapat dipanggil secara bebas. Pada saat itu dapat dipanggil pada harga $1.085. Melalui coba-coba, Anda dapat menentukan bahwa pada tingkat diskon 7%, hadiahnya nilai arus kas masa depan atau kupon selama 5 tahun ke depan ditambah harga beli akan persis atau hampir sama dengan harga pasar obligasi saat ini sebesar $1.204. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pengembalian yang diharapkan atau expected return. Expected return atau pengembalian yang diharapkan merupakan perhitungan penting dalam penilaian atau valuation sekuritas. Prinsip dasar perhitungannya adalah dengan menambahkan risk-free rate dan risk premium. Persamaan tersebut bermakna bahwa return yang diharapkan dari suatu cash flow terdiri dari dua komponen. Next. Rumus pengembalian yang diharapkan. Harga obligasi sama dengan nilai sekarang dari obligasi pembayaran kupon tahunan selama periode penahanan. Ditambah nilai sekarang dari obligasi harga masa depan di akhir dari periode holding. Atau BPI sama dengan C/1 tambah RI pangkat 1 ditambah C/1 ditambah RI pangkat 2. C/1 tambah RI pangkat N ditambah V/1 tambah RI pangkat N. Untuk menghitung expected return dari suatu portofolio, seorang investor harus menghitung bobot keseluruhan dari masing-masing kepemilikannya. Rumus menghitung return ini pada dasarnya hanya mengandalkan bobot masing-masing aset dalam portofolio dengan return yang diharapkan, kemudian menambah semua angka tersebut. Next. Penilaian obligasi atau bond valuation adalah cara untuk menentukan nilai wajar teoritis atau nilai par dari obligasi tertentu. Ini melibatkan perhitungan nilai sekarang dari pembayaran kupon obligasi yang diharapkan di masa depan, atau arus kas, dan nilai obligasi saat jatuh tempo atau nilai normal. Cara menghitung penilaian obligasi, kalikan jumlah tahun sampai jatuh tempo dengan angka berapa kali bunga dibayarkan per tahun. Contohnya, katakanlah obligasi jatuh tempo dalam 10 tahun dan bunga dibayarkan paruh tahunan. Dalam kasus ini, yaitu N sama dengan 10 kali 2 sama dengan 20 periode pembayaran bunga untuk memperoleh nilai sekarang dan pembayaran bunga. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah durasi obligasi dan volatilitas harga. Volatilitas harga obligasi merupakan fungsi dari jangka waktu hingga jatuh tempo. Dan sebagian A fungsi kuponnya. Sayangnya, tidak ada hubungan pasti antara ikatan jatuh tempo dan volatilitas harga obligasi sehubungan dengan perubahan tingkat bunga. Menurut Tandelin tahun 2010 halaman 281, durasi sebuah obligasi memiliki besaran yang sama dengan total tahun yang dibutuhkan agar dapat mengembalikan harga pengembalian obligasi tersebut. Lamanya durasi bergantung pada 3 faktor, diantaranya jangka waktu obligasi, perolehan kupon, dan YTM-nya. Hubungan matematis antara perubahan suku bunga dan perubahan obligasi harga melibatkan konsep durasi yang dimodifikasi. Untuk menemukan durasi yang dimodifikasi, kami cukup ambil durasi atau mata ulai untuk ikatan seperti yang ditemukan dari persamaan 1.8 dan bagilah dengan imbal hasil obligasi hingga jatuh tempo. Durasi memiliki arti rata-rata tertimbang hingga jangka waktu berakhir.
dari arus kas obligasi korporasi di BEI selama tahun 2014 sampai 2016. Durasi yang diteliti ini menggunakan satuan tahun. Durasi dalam penelitian ini diukur menggunakan durasi modifikasi atau modified duration. Yang terlebih dahulu harus dihitung durasi mata ulai dari obligasi yang bersangkutan. Inflasi dinyatakan sebagai suatu keadaan ekonomi saat terjadi kenaikan harga dengan berkelanjutan dan disertai dengan kenaikan suku bunga, serta dapat menyebabkan terjadinya perubahan harga obligasi korporasi. Dengan rumus, durasi yang dimodifikasi sama dengan mata ulai atau durasi dalam tahun, ditambah dengan hasil hingga jatuh tempo. Selanjutnya adalah strategi investasi obligasi. Strategi investasi umumnya ada dua macam, yaitu strategi aktif dan strategi pasif. Seperti yang dijelaskan oleh Tandelin tahun 2001 halaman 199, yaitu ada dua strategi yang dapat dilakukan investor. Yang pertama adalah strategi pasif. Merupakan tindakan investor yang cenderung pasif dalam berinvestasi dalam saham dan hanya mendasarkan pergerakan sahamnya pada pergerakan indeks pasar. Strategi pasif mendasarkan diri pada asumsi bahwa A. Pasar modal tidak melakukan misfiring, dan B. Meskipun terjadi misfiring, para pemodal berpendapat bahwa mereka tidak bisa mengidentifikasikan dan memanfaatkannya. Tujuan dari strategi pasif ini adalah memperoleh return portofolio sebesar return indeks pasar dengan menekankan seminimal mungkin risiko dan biaya investasi yang harus dikeluarkan. Ada dua macam strategi pasif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah strategi beli dan simpan. Maksudnya adalah investor melakukan pembelian sejumlah saham dan tetap memegangnya untuk beberapa waktu tertentu. Tujuan dilakukannya strategi ini adalah untuk menghindari biaya transaksi dan biaya tambahan lainnya yang biasanya terlalu tinggi. Yang kedua adalah strategi mengikuti indeks. Merupakan strategi yang digambarkan sebagai pembelian instrumen reksadana atau dana pensiun oleh investor. Dalam hal ini, investor berharap bahwa kinerja investasinya pada kubangan saham dalam instrumen reksadana sudah merupakan duplikasi dari kinerja indeks pasar. Dengan kata lain, investor berharap memperoleh return yang sebanding dengan return pasar. Selanjutnya adalah strategi aktif. Merupakan tindakan investor secara aktif dalam melakukan pemilihan dan jual beli saham, mencari informasi, mengikuti waktu dan pergerakan harga saham, serta berbagai mendapatkan return abnormal. Tujuan strategi aktif ini adalah mendapatkan return portofolio saham yang melebihi return portofolio saham yang diperoleh dari strategi pasar pasif. Ada dua strategi aktif, yaitu yang pertama adalah pemilihan saham. Maksudnya adalah para investor secara aktif melakukan analisis pemilihan saham-saham terbaik, yaitu saham yang memberikan hubungan tingkat return dan risiko yang terbaik dibandingkan dengan alternatif lainnya. Analisis ini mendasarkan pada pendekatan analisis fundamental guna mengetahui prospek saham tersebut pada masa datang. Yang kedua adalah rotasi sektor. Maksudnya, investor dapat melakukan strategi ini dengan tiga cara, yaitu yang pertama adalah melakukan pada saham tertentu. Yang kedua, melakukan modifikasi atau perubahan terhadap bobot-bobot tertentu. Yang terakhir adalah strategi momentum harga. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada salah mohon dimaafkan. Kurang lebih mohon sekian. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.